Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya. Di video kedua, Miss akan membahas untuk soal nomor 6 sampai dengan 10 ya. Untuk soal nomor 6, ketidaksamaan bilangan berpangkat berikut yang bernilai benar adalah. Nah, kalau ketidaksamaan tentu ada simbol ya, simbol yang harus kalian ketahui. Nah, ini simbol apa ya? Sebentar, Miss kasih pen dulu biar lebih jelas. Nah, ini simbol apa? Ya, ini simbol kurang dari. Ya, ini juga sama. Kok yang ini simbol apa? Ya, simbol lebih dari. Nah, jadi untuk tahu apakah 2 pangkat 5 dengan 5 pangkat 2, jadi 2 pangkat 5 kurang dari 5 pangkat 2, maka tentu kita harus cari dulu jawabannya. Cari dulu ya. 2 pangkat 5 kan sudah tahu ya, sama seperti yang soal-soal sebelumnya. Itu adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Sedangkan 5 pangkat 2 juga sama, 5 kali 5 sebanyak 2 kali. Nah, untuk 2 pangkat 5 hasil yang diperoleh adalah 32. Sedangkan 5 pangkat 2 hasil yang diperoleh adalah 25. Maka kalau kita pakai pada soal 32 kurang dari 25. Salah ya, harusnya 32 itu lebih dari 25. Maka jawaban A sudah pasti salah. Kemudian yang B juga sama, dicari jawabannya sehingga diperoleh 243 kurang dari 125. Salah ya, harusnya pernyataan yang benar itu 243 lebih dari 125. Jadi yang B juga salah. Nah, bagaimana dengan yang C? Ya, yang C setelah kita cari jawabannya, ternyata benar 3 pangkat 6 dengan hasil 729 itu lebih besar dari 6 pangkat 3 yang hasilnya 216. Ya, jadi yang C ini jawabannya sudah benar. Maka jawaban untuk soal nomor 6 adalah C. 3 pangkat 6 lebih dari 6 pangkat 3. Jadi kalau kalian sudah ketemu jawaban benar di C, tidak perlu lagi cari jawaban yang D. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 7. Bilangan berpangkat berikut yang bernilai positif adalah, ya, jadi sebelum kalian mencari jawaban ini, apalagi angkanya besar ya, sudah sampai ratusan, maka kalian perhatikan petunjuk yang Miss berikan. Yang pertama, untuk bilangan negatif, ya ini kan bilangan negatif ya, min 102. Bila dipangkatkan dengan bilangan ganjil, oke, mungkin contoh yang B ya, jadi min 114, dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya pasti bilangan negatif. Ya, kalau Miss kasih contoh sederhana, misalkan negatif 2 pangkat 3, itu kalau kita cari hasilnya kan negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 3 kali. Maka hasilnya pasti negatif 8. Ya, dia bernilai negatif. Jadi, sekali lagi Miss ulang, kalau bilangan pokoknya adalah bilangan negatif, ya, min, kemudian dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya pasti bilangan negatif ya. Kemudian untuk petunjuk yang kedua, bila bilangan pokoknya adalah negatif, bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasil yang diperoleh pasti bilangan positif. Contohnya, min 3 pangkat 4, itu dicari negatif 3 kali negatif 3 sebanyak 4 kali, sehingga diperoleh hasilnya adalah 81 ya. Nah, jadi kalau ada negatif, bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya pasti positif. Kemudian, nah untuk soal yang A sama B, apa sih bedanya antara min 102 pangkat 4 dengan yang min dikurung seperti ini baru dipangkatkan? Jadi, anak-anak diperhatikan baik-baik, kalau ada negatif 102 tanpa kurung, itu artinya yang dipangkatkan hanya bilangannya saja, ya. Negatifnya dia akan tetap di depan. Jadi min dalam kurung 102-nya saja yang dipangkatkan 4. Jadi nanti hasilnya akan tetap dia bernilai negatif. Ya, karena yang dipangkatkan hanya bilangannya saja. Ya, begitu juga untuk soal yang B. Yang B kan yang dipangkatkan hanya bilangannya saja. Jadi hasil di depannya sudah pasti bernilai negatif. Ya, jadi beda perlakuannya pada saat ada dalam kurung seperti ini. Kalau dalam kurung artinya negatifnya ini ikut dipangkatkan. Jadi min dikali min sebanyak 5 kali. Jadi seperti itu. Kalau yang ini, yang A dan yang B
itu hanya angkanya saja atau bilangannya saja yang dipangkatkan. Ya, negatif yang di depannya ini tetap dia. Jadi hasilnya tetap akan negatif. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal. Bilangan berpangkat berikut yang bernilai positif adalah, kalau kita menginginkan nilainya positif, tentu kita harus cari yang bilangannya, pangkat bilangannya adalah genap. Ya, maka jawabannya adalah D. Negatif 114 pangkat 4. Ya, jadi tanpa kalian menghitung, itu dengan menggunakan petunjuknya sudah pasti menemukan jawaban. Terlebih lagi ini kan besar ya, ratusan ya. Jadi 114 kali kalian kalikan dengan 114 sebanyak 4 kali. Wah, teler nanti menghitungnya ya. Jadi tidak perlu menghitung jawabannya, cukup dengan melihat petunjuknya ya. Oke, sekarang Miss lanjut ke soal nomor 8. Bilangan berpangkat berikut yang bernilai genap adalah, nah, jawabannya besar-besar ya anak-anak ya. Ini ribuan dipangkatkan. Nah, ini kalian lihat lagi petunjuknya. Jadi kalau ada bilangan genap ya. Nah, di sini kan semuanya bilangan positif ya, tidak ada lagi bilangan negatif ya. Jadi kalian perhatikan kalau bilangan positif ini adalah bilangan genap, dipangkatkan lagi dengan bilangan genap atau bilangan ganjil, maka hasil yang diperoleh pasti bilangan genap. Contoh sederhana Miss ambil adalah 2 pangkat 2. 2 bilangan pokoknya ini kan bilangan genap. Kemudian kita pangkatkan dengan bilangan genap, jadi 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Sedangkan 2 pangkat 3, nah 2 pangkat 3 kan 3-nya ganjil ya, tapi 2 bilangan pokoknya genap, bilangan genap. Maka hasilnya pun juga sama, menjadi bilangan genap. Ya. Kemudian petunjuk yang kedua, bilangan ganjil dipangkatkan dengan bilangan genap atau bilangan ganjil, hasil yang diperoleh adalah bilangan ganjil. Contoh, 3. 3 ini kan bilangan ganjil ya anak-anak. Kalau kita pangkatkan dengan 2 yang bilangan genap, hasilnya pasti bilangan ganjil. Kemudian juga sama, bila bilangan pokoknya bilangan ganjil kita pangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasil yang kalian peroleh juga pasti bilangan ganjil ya. Nah, jadi dari 2 petunjuk ini kalian bisa mengetahui jawabannya. Untuk bilangan berpangkat yang bernilai genap, jawabannya mana? Iya, yang A ya, karena 1020 adalah bilangan genap. Kemudian kita pangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya akan bilangan genap juga. Sedangkan soal B, C, dan D, ini semua bilangan pokoknya adalah bilangan ganjil. Ya, walaupun pangkatnya ada yang bilangan genap, tapi itu hasilnya pasti akan berubah jadi bilangan ganjil. Ya, jadi jawaban yang benar adalah yang A. Sekarang lanjut ke soal nomor 9. Bilangan 2000 senilai dengan, nah, untuk mengetahui atau untuk dapat mencari bilangan berpangkat dengan bilangan bulat seperti ini, sebenarnya ada 2 cara ya, tapi Miss bagikan 1 cara saja supaya kalian paham. Yang pertama itu adalah bagilah bilangan 2000 secara berulang dengan bilangan prima sampai nanti kalian dapat hasil 1. Ya, begitu nanti kalian dapat hasil 1, maka kalian selesai membagi ya. Jadi bilangan prima masih ingat nggak? Nah, ini Miss berikan pengingat lagi ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1. Ya, jadi bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya ya. Kalau 4 tidak termasuk bilangan prima karena dia selain bisa dibagi dengan bilangannya sendiri yaitu 4, dia juga bisa dibagi dengan 2. Karena dia bisa dibagi oleh 2, maka dia bukanlah bilangan prima. Ya, jadi seperti itu anak-anak ya. Nah, sekarang kita balik ke soal. Jadi 2000 kita bagi dulu dia dengan 2. Ini gampang ya, 2000 bagi 2 hasilnya 1000. Nah, 1000 ini bisa kita bagi lagi dengan 2 sehingga kalian peroleh 500. Kemudian 500 ini kalian bagi lagi dengan 2 sehingga kalian peroleh 250. 250 ini kalian bagi lagi dengan 2 sehingga kalian peroleh 120.
5. Nah, 125 itu tidak bisa dibagi 2 ya, jadi jangan dibagi 2. Kita lewati, coba dengan 3. Oh, ternyata tidak bisa juga dibagi 3, berarti lewati 3-nya. Berarti bisanya dibagi oleh 5 ya. Jadi 125 dibagi 5. Kalian peroleh 25. Nah, 25 juga seperti itu, dia tidak bisa dibagi 2, juga tidak bisa dibagi 3. Maka kita bagi dia dengan 5, sehingga diperoleh hasilnya 5. Nah, terakhir 5 dibagi dengan 5 ya. Hasil yang diperoleh 1. Nah, begitu setelah kalian dapat nilai 1 ini, maka operasi pembagiannya kita stop ya. Kemudian kalian hitung. Kalian hitung yang bagian ini ya. 2, 2, 2. Jadi 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Maka satu lagi ya anak-anak ya. 4. 1, 2, 3, 4. Maka 2 pangkat 4 kali 5-nya ada berapa? Ada 3. Ya, kali 5 pangkat 3. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 9 adalah B. 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 3. Ya. Lanjut untuk soal nomor 10. Nilai dari negatif 1/5 pangkat min 2 kurang 1/3 pangkat min 2 dibagi 2 pangkat 3 adalah, nah ini tentu Miss yakin kalian banyak yang kesulitan di bagian sini. Jadi ini nanti Miss akan berikan dalam bentuk video langsung ya, cara pengerjaannya supaya kalian bisa melihat langkah-langkah pengerjaan yang Miss berikan. Oke? Nilai dari 1/5 pangkat min 2 atau negatif 2 dikurang 1/3 pangkat min 2 per 2/3 adalah, nah kita rubah dulu bentuk yang ini ya. Yang ini pecahannya sama yang ini ya. Miss mulai dari yang 1/5 dulu ya. Nah ini 1/5 pangkat min 2. Ingat, kalau kita memperoleh pangkat bilangan negatif, maka bentuknya harus dirubah jadi pecahan dulu. 1/1/5 pangkat 2. Nah, bentuknya jadi seperti itu ya anak-anak ya. Jadi pangkatnya ini sudah bernilai positif lagi. Kemudian yang 1/3 juga sama. 1/3 pangkat min 2 itu sama artinya dengan 1/1/3 pangkat 2. Ya, sampai di situ paham? Nah, sekarang Miss lanjutkan menghitung yang ini. Nah, ini kan ada 1 dibagi 1/5 pangkat 2. Ya, jadi kita tulis dulu 1/1/5 kali 1/5. Karena 1/5 pangkat 2 kan artinya 1/5-nya dikalikan dengan 1/5 sebanyak 2 kali. Ya, kemudian sama dengan 1/, nah ini hasilnya berapa anak-anak? 1 kali 1 kan 1, 5 kali 5, 25 ya. Jadi sama dengan 1 dibagi 1/25. Supaya kalian tidak bingung, maka ini kalian bisa rubah dulu. Jadi per yang ini, per bagian atas ini ya, kita rubah jadi bagi ya. 1 dibagi 1/25. Dah, selanjutnya jadi 1 dikali 25/1. Hasilnya adalah 25. Nah, jadi untuk pecahan 1/5 pangkat min 2 kita peroleh hasilnya 25 ya. Sekarang kita coba menghitung yang 1/3 pangkat min 2. Ini sudah Miss jabarkan ya, sudah dirubah bentuknya. Lanjut, 1/3 pangkat 2 artinya 1/3 kali 1/3. Selanjutnya 1/3 kali 1/3 kita perolehnya 1/9 ya. Nah, supaya kalian tidak bingung dengan per yang banyak, ini per lagi. Jadi ini bisa dirubah dulu ya, jadi bagi dia. Jadi 1 bagi 1/9. Nah, kalau sudah seperti ini kan lebih gampang ya. Ingat dalam pecahan kalau pembagian harus dirubah jadi kali. Begitu dirubah jadi kali bentuknya dibalik ya. Jadi 1 kali 9/1. Hasilnya adalah 9. Nah, ini kita sudah peroleh angkanya. Ya, sekarang kita masukkan ke dalam soal.
Ya, Miss kasih sama dengan tadi untuk yang 1/5 pangkat negatif 2, kita peroleh angkanya jawabannya berapa? 25 ya. Berarti di sini kita peroleh 25 dikurang, kalau yang 1/3 kita peroleh 9. Nah, 2 pangkat 3. Oke, Miss mulai dari sini. 2 pangkat 3 artinya apa? Nah, bilangan berpangkat gampang. Tinggal 2 kali 2 kali 2 sebanyak pangkatnya, karena pangkatnya 3 berarti dikalikan sebanyak 3 kali. Ya, 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 8. Nah, sehingga di sini kalian peroleh 8. 25 kurang 9. Berapa 25 kurang 9? 16 ya. 25 kurang 9 sama dengan 16 dibagi 8. Nah, 16 dibagi 8 berapa? Iya, 2. Oke. Nah, berarti dari soal ini jawabannya adalah 2 ya. Coba kalian lihat yang nomor 10 itu jawaban 2, iya B ya. Berarti jawaban untuk soal nomor 10 adalah B, yaitu 2. Oke, sampai di sini Miss harap paham. Kalaupun tidak paham, silakan ditanyakan. Nanti Miss bisa jelaskan bagian mana yang kalian masih bingung ya.